Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Kiko and Felke. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. Kasih cena boy. Tadi kita udah bahas Twitter trend, sekarang ada kita bahas crypto news. Let's Pada go. tanggal ini, tanggal 15 April 2021. Apa aja sih newsnya? Kayak lebih santai gitu newsnya. Oke. Ini artikelnya pendek banget sumpah. Tapi gue nih nemu di Twitter juga. Jadi sahamnya Coinbase setelah mereka baru launching IPO kemarin ya, itu naik 12% setelah jatuh ya. Jadi harga listing awalnya itu $250. Terus pas debutnya itu jadi $381 gitu ya. Dan ternyata di push harganya itu bisa sampai $429 dan sempat closing turun jadi 328. Tapi untuk orang yang ikutan pre-listingnya yang beli di harga $250 ini masih untung gitu ya ketika ngelihat harga closingnya turun ya. Pasti. Dan menurut Bung Feral nih, kira-kira kalau perusahaan action crypto aja bisa IPO, project crypto apa lagi ya yang bakal IPO ya? Mungkin kita masih belum tahu. Gua kayaknya mikir Binance. Mungkin, Binance. Binance. Binance Apa? IPO. Di pikiran kita tuh cuma Binance doang gitu ya. Subjektif sekali kita. Binance is king atau nggak mungkin KuCoin bisa jadi. Ngomong-ngomong soal potensial yang mau di IPO lagi di US, nah ini ada berita selanjutnya. Tapi nanti ya itu kita save buat yang terakhir ya. Kita sekarang bahas dulu AXA Insurance. Kalau kalian tahu asuransi AXA, yang bukan AXA Indonesia loh ya, AXA yang pusatnya gitu ya. Mereka sudah menerima bayaran asuransi menggunakan Bitcoin ya. Bullish. Nah, alasannya mereka open karena mereka survei ke customer mereka yang sudah berlangganan asuransi AXA ini. Ternyata mereka customernya itu 2 dari 3 respondennya itu sudah memiliki banyak cryptocurrency. Apalagi didorong dengan pandemi COVID-19 ini, aset digital tuh lebih berguna gitu ya, karena kirimnya bisa jarak jauh, lebih cepat, nggak seperti kirim konvensional lewat bank ya. Nah, dan karena alasan itu mereka buka paymentnya start bulan April ini, dan untuk saat ini masih diperuntukkan untuk pengguna AXA Insurance yang premium dulu ya, yang boleh bayar asuransinya per bulan, preminya pakai Bitcoin gitu ya. Nah, dan terakhir kita lihat, nah kira-kira inilah jenis tampilan walletnya ya untuk bayar asuransi AXA ya, pakai Bitcoin ya. Interesting. Nah, jadi dia ini kayaknya kerja sama INAPay. INAPay ini kayaknya mungkin centralized wallet gitu ya, yang kira-kira bisa dipartnerin sama AXA. Dan kalau cari cara sistem bayarnya kelihatannya sih mudah gitu ya, kayak penggunaan wallet Bitcoin pada umumnya ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal asuransi nih, menurut Bung Feral, apakah asuransi Indonesia akan menerapkan cryptocurrency juga? Maybe in the next 5 tahun ke depan mungkin. Wah, Anda pesimis sekali. Ya, peraturan tentang Bitcoin di sini kan masih belum pasti kan ya. Cryptocurrency masih belum benar-benar konkret kan ya. Dia cuma seandainya komoditi, Pak. Iya, kayak aja makanya
coupled with the tradisi telat 5 tahun ya mungkin I don't know. Tapi kayaknya enggak sih. Kalau gue optimis sekarang Indonesia telatnya tuh bukan 5 tahun sih, telatnya 3 tahun sekarang. Tapi kan masih ada masalah apa sih kayak Bitcoin halal atau enggak, masih ada that kind of stuff gitu loh. Yang ya emang betul, emang betul. Saham pun juga sebenarnya kan gitu dulu kan ya. Iya. Kayak saham sampai akhirnya ada perundangan kita yang memisahkan mana saham syariah dan non syariah gitu kan. Mungkin kalau di kripto lucu juga kali ya kalau ada perundangan Kripto halal. Kayak koin halal dan koin non halal gitu ya. Lucu juga. Terus nanti ada koin baru. Iya. Terus misalnya Ethereum, terus di hard fork Ethereum syariah gitu kan. Iya. Atau enggak ada token baru dolar HLAL gitu. Oh iya. Stable coinnya harus halal gitu. Iya. Di sini bukan buat masuk ngejek ya guys. Karena menurut gua in a way memutuskan fatwa halal haram itu ada bagusnya, tapi terkadang prosedurnya yang gua kurang gitu suka karena terlalu birokratif ya, jadi lama gitu ya. Gitu. Lihat berita seperti ini kayak banyak asuransi luar negeri udah menerapkan cryptocurrency sebagai paymentnya untuk bayar premi, itu menurut gua ini big chance gitu loh. Iya. Sayang gitu ya guys ya kalau kayak Indonesia tuh harus tertinggal lagi karena sifat birokratifnya terlalu banyak pertimbangan gitu. Disimpel aja gitu guys ya. Iya. Oke, kita lanjut berita yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Setelah Coinbase IPO, itu company apa sih yang bakal go public selanjutnya? Menurut Bung Imam apa nih? Gua kan udah ngomong nih Binance itu, atau Coin. Nah, menurut Bung Imam apa? Kalau gua sendiri, kalau opini pribadi ya, mungkin selain Binance ya kayak Huobi kan kompetitor terberatnya Binance gitu ya. Kita sendiri gitu. Tapi ini kalau di berita ini difokusinnya untuk produk-produk crypto exchange atau perusahaan kripto yang berbasis di US ya. Berbasis di Amerika Serikat ya. Jadi yang pertama adalah Kraken gitu. Itu gue udah mikir itu cuy. Holy crap, gue udah mikir Kraken, ada kemungkinan Kraken. Oh my god, genius gue. By the way, Kraken itu dilihat sebagai potensial karena punya valuasi perusahaannya 20 miliar US dollar ya, gede banget gitu. Dan kalau dilihat Kraken ini produknya tuh sebenarnya udah banyak banget dan dia punya anak perusahaannya yang khusus di bidang NFT namanya Nifty Gateway kalau kalian tahu. Dan banyak banget artis-artis Hollywood itu kerjasama sama Nifty Gateway buat NFT merchandise mereka gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi big boost ya. Apakah Kraken bisa jadi the next big thing gitu ya? IPO yang harus kalian wanti-wanti gitu. Langsung ngantri presale. Oh iya jelas. Nah, dan apalagi Kraken itu punya image yang sangat besar dari salah satu legend investor Bitcoin ya, Winklevoss Brothers. Oh, Winklevoss, Tyler and Cameron Winklevoss. Nice. Kelar. Iya. Nah, mungkin Coinbase jadi kayak pionir ya, uji cobanya gimana rasanya perusahaan kripto IPO gitu ya. Mungkin kan kalau bisa menyusul yang kedua, gua prediksi mungkin bisa menyalip Coinbase sih, karena Kraken secara fitur pun lebih lengkap dan dia sifatnya tidak mengeksklusifkan dirinya dalam permasalahan listing koin seperti Coinbase ya. Jadi mungkin secara adaptasi penggunaan ya approach-nya mungkin lebih mudah Kraken ya. Jadi kalau dia IPO sahamnya lebih tertarik untuk dibeli. Iya, karena banyak
Karena seperti alasan yang di Twitter Trends itu, yang di Twitter Trends video sebelumnya guys, beli koin itu bukan berdasarkan price tapi berdasarkan utility, and price follows utility. Sama aja seperti yang ini, karena Kraken lebih banyak fiturnya, ada kemungkinan, ini bukan financial advice, tapi ada kemungkinan bahwa sahamnya Kraken kalau saya mereka bakal IPO bakal kemungkinan bisa surpass Coinbase gitu. Ya ibarat Microsoft versus Apple lah ya. Iya, ini menurut gua sih guys ya, bukan financial advice. Oke, kita lanjut ya menurut berita ini. Yang kedua apa? Nah, kedua adalah eToro. eToro ini adalah dia semacam exchange saham gabung kripto ya guys ya. Jadi buat investor awam yang ingin merasakan exposure kripto dan saham bersamaan itu gunain eToro ya. Dan eToro ini pusat kantornya sebenarnya di Israel, tapi dia pun approach-nya di Amerika sendiri itu udah sangat tinggi, dan ini adalah aplikasi yang sangat umum dipakai di US sana untuk invest saham maupun kripto. Dan mereka satu-satunya exchange yang hybrid pertama yang memperbolehkan membeli saham langsung menggunakan kripto ya guys ya. Oke. Kalau secara valuasi setelah mereka merger dengan perusahaannya tadi ya. Nah itu ya yang SPAC lah. Nah itu dia valuasinya 10 miliar US dollar, ya setengahnya Kraken lah. Tapi kalau gue bilang fiturnya eToro ini selain dia ada hybrid kripto saham, dia ini mirip-mirip kayak Robinhood juga ya, which is orang kan masih trauma dengan kasus saham GameStop yang di Robinhood ya, yang sampai nggak bisa jual gitu ya guys ya. Yang sampai nggak bisa beli maksudnya gitu. Iya salah saya, maksudnya sampai nggak bisa beli lagi. Nah jadi kalau misalnya mereka berhasil IPO, kayaknya ya mungkin orang sentimennya tidak se-hype beli saham Coinbase dan Kraken sih. Ya menurut gue sih kayaknya ada similar ya sama kayak pas waktu Robinhood IPO deh. Ya nggak sih menurut lo? Nah itu gimana tuh kejadiannya tuh? Kalau nggak salah kan Robinhood mau IPO kan? GZ apa gue salah? Oh baru mau IPO ya? Mungkin soalnya mereka ada planning gitu. Karena kan orang udah nganggep eToro sama IPO lagi. Nganggep eToro sama Robinhood itu in the same kategori nggak sih? Karena ya apa yang eToro dan Robinhood ini fiturnya mereka gitu loh, ada options trading, CFD gitu-gitu. Jadi kayaknya menurut gua ya seperti lu bilang gitu loh, nggak se-hype Kraken atau Coinbase gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 3, BlockFi. Bagi kalian yang suka nabung Bitcoin berharap dapat interest atau bunga, biasanya kalian taruh di BlockFi kalau paling aman. Tapi in a way, menurut gue pribadi, gue kurang suka pakai BlockFi karena interestnya buat naruh Bitcoin itu kecil ya. Kalau kalian kalau misalnya kalian naruh cuma dapat 4% gitu per APR per tahunnya, ya mungkin dengan jumlah supply Bitcoin terbatas emang make sense gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi lebih enak ditaruh di DeFi, di yield farming kan, terus paling ya buat nambah Bitcoinnya kecil lah, APR-nya cuma 5% juga, tapi bonus dengan token lain gitu kan, itu lebih interesting ya daripada cuma naruh di BlockFi doang. Balik ke topik, jadi BlockFi ini dia itu fokusnya di lending ya, untuk savings, gain interest yang seperti tadi gue bilang. Dan ini sebenarnya BlockFi itu juga udah didirikan dari tahun 2008, tapi saat itu
bukan untuk kripto ya, kayak mungkin masih lending umum, baru mereka memfokuskan diri mereka untuk ke lending kripto ya gitu ya. Nah, dan kalau menurut gue pribadi, BlockFi ini kan sempat ada isu pengguna baru nggak bisa pakai akunnya setelah KYC ya, proses verifikasi akun. Nah, apakah isu ini akan mempengaruhi kalau misalnya dia benar-benar IPO ya guys? Dan menurut gue sendiri dengan kapitalisasi perusahaannya yang baru 3 miliar US dollar, apakah dia bisa mampu menyaingi seperti yang Kraken terus eToro tadi untuk menjadi the next IPO setelah Coinbase ya? Maybe itu sih menurut gua maybe, tapi agak susah, a bit difficult. Alasan pribadi lu? Karena gimana ya, kayak seperti yang lu bilang, kayak ada masalah KYC tersebut itu bakal ngehinder the success of IPO-nya gitu loh. Bukan ngehinder success of IPO-nya sih, IPO-nya bakal sukses, tapi bakal lumayan struggle gitu. Peminatnya tidak begitu banyak ya? Ada kemungkinan. Karena, Coinbase, who doesn't know Coinbase? Kraken, who doesn't know Kraken? Gitu loh. eToro aja yang kayak Robinhood aja orang Indo tahu ya. Iya. Tapi kalau BlockFi ini banyak banget di-endorse sama influencer kripto luar ya. Yang kayak kalau kalian nonton Altcoin Daily, terus kalian nonton Larry Davis, mereka nih nge-endorse BlockFi banget gitu, kayak buat savings Bitcoin mereka, dan mereka kayaknya di-endorse juga gitu ya. Jadi mereka tuh ada link referral yang khusus gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu titik positif mereka kalau di IPO bisa hype juga di kalangan komunitas kripto gitu ya secara keseluruhan. Bisa jadi. Tapi let's see. Buat BlockFi mungkin gue nggak bisa komentar banyak. Oke, nomor 4. NFT investment. Jadi ada salah satu perusahaan di London, ini namanya NFT investment. Jadi dia fokusnya untuk orang yang tidak crypto savvy atau orang yang tidak terbiasa dengan dunia kripto bisa menjual karya-karyanya lewat NFT. Semacam Nifty Gateway-nya Kraken gitu ya. Cuma ini di London ya, biasanya di UK gitu ya. Dan mereka siap menaikkan kapitalisasi perusahaan hingga 30 juta pound sterling ya, atau setara 48 juta US dollar ya. Itu kok dirupain ya udah puluhan miliar lah sekarang gitu. Mungkin untuk kisaran 500-an miliar rupiah menurut gua. Tapi kalau dilihat sih, kalau misal NFT yang semi centralized ini, misalnya di IPO, positifnya adalah seniman atau ya seniman, musisi atau ya talent artis yang lain gitu ya, itu mereka akan mendapatkan exposure NFT lebih mudah gitu ya guys ya. Tapi sisi negatifnya adalah ini platform NFT-nya centralized gitu ya guys ya. Oh, jadi itu bakal susah itu. Bakal ada kendalanya. Ya mungkin bakal ada kena KYC lah, atau mungkin NFT itu kan ibaratnya kita bisa nge-share konten item digital tanpa harus kena censorship kan. Sebenarnya kan intinya gitu, asal kita memberi keterangan yang jelas, that's it. Bisa jual atau enggak itu nggak masalah, itu menjadi hak cipta. Kan konsepnya NFT begitu. Tapi kalau di centralized mungkin bisa aja kalian upload konten tertentu, ada pihak nggak suka, di ban gitu ya. Jadi balik lagi sama kayak kayak platform konten provider biasa gitu ya. Kalau ini karena dia di London ya, mungkin kalau
dibilang exposure-nya tidak sebesar komunitas kripto yang di US ya. Jadi gua nggak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau misalnya beritanya tentang si NFT investment company naik lagi, mungkin kita akan coba pantau dulu deh kayaknya. Ya. Oke, dan terakhir adalah BUCK. BUCK ini salah satu crypto exchange yang sempat viral tahun April tahun lalu karena orang FOMO sama tokennya ya guys. Katanya wah tokennya legit gitu, supply-nya nggak terlalu banyak, squeal lah gitu. Tapi ternyata nggak juga sih. Dia BUCK sampai sekarang exposure-nya sebagai crypto exchange masih belum terlalu besar gitu ya guys ya. Nah, tapi mereka berani untuk IPO dengan kapitalisasi perusahaan 2 miliar US dollar ya. Ya oke lah. Dan mereka tuh punya semacam fitur intercontinental exchange ya. Jadi kalau untuk klien antar benua mereka bisa menerima transaksi lebih cepat lah, intinya sih gitu. Tapi kalau untuk BUCK sendiri menurut gua dia masih butuh perjalanan yang lebih panjang sih untuk bisa worth it untuk di IPO. Kenapa gitu? Karena menurut gua nama BUCK sendiri belum sekuat Kraken dan Coinbase ya. Kalau untuk exposure buat orang yang belum terbiasa dunia kripto, kalau orang awam zaman sekarang dengar Coinbase, dengar Kraken pasti itu pasti yang mainannya anak kripto ya gitu. Iya. Tapi kalau BUCK buat orang awam, bahkan untuk komunitas kripto di belahan dunia manapun tuh dengar BUCK tuh kayak belum terlalu excited sih as a exchange ya. Oke. Tapi menurut Bung Feral dari 5 perusahaan yang tadi ditunjukin nama beritanya nih, yang paling optimis nih apa ya? Kraken. What? Kraken Ya. bos. Yes. Pasti ya? Pasti. Iya. By the way, kalau kalian netizen Indo yang pakai exchange Kraken nih ya, atau mungkin salah satu fitur dari 5 crypto company ini, komen aja di bawah dan ceritain aja pengalaman kalian. Mungkin kalau kalian bisa ngasih kita komentar gitu, kita bisa review keluh kesah kalian gitu soal platform di antara 5 yang kita cerita ini ya guys ya. Oke. Tapi ini kan perusahaan luar nih. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kan ada Indodex, ada toko kripto, terus ada Pintu, ada apalagi itu Zipmax. Nah, kira-kira exchange kripto apa nih yang duluan bakal IPO di stock exchange ya Indo ya, di ICX ya? IDX maksudnya? ICX itu Ya. Hah? Saya suka tertukar, Pak. IDX. ICX icon, Pak. Oh Icon. iya, IDX crypto icon ya. Ya, kalau misalnya menurut Bung Feral gimana nih? Apakah Indodax Indodex, lah pasti. Zipmax? Indodax. Meskipun fee-nya mahal ya, Pak ya. Iya, itu kenapa itu udah pasti cuy. Kenapa ini menurut gue sih kayak gini. Indodax pertama karena toko kripto dan Pintu kan di back up by Binance kan. And as of now Binance itu masih private company. Jadinya kayak ibarat bapak masih belum bisa nyetir mobil, anaknya pun pasti belum bisa nyetir mobil gitu loh. Ibaratnya kayak gitulah. In a way kayak gitu. Tapi menurut gua Indodex dan Coinbase itu ada kesamaan loh. Coinbase hanya mau melisting koin dengan catatan dia punya utilitasnya atau fitur penggunaannya benar-benar eksklusif. Nah makanya itu ada kemungkinan Indodax yang bakal IPO. Tapi gue nggak ngerti ya cara sistem listing koinnya di Indodax tuh, karena banyak project yang gue nggak ngerti kayak Deapcoin, Live dan lain sebagainya yang menurut gue nggak terlalu wah banget gitu ya. Itu bisa di listing di situ gitu loh.
gitu. Iya, kalau Coinbase kan jelas tuh kayak project DeFi yang blue chip ditaruh. Jadi sistem kalau di Coinbase tuh ada sistem namanya Coinbase Pro, terus Coinbase future, baru Coinbase biasa gitu. Nah, kalau Coinbase biasa itu kan yang buat pengguna orang awam banget. Iya. Habis itu ada Coinbase future, itu buat hedge fund lah. Yang mau beli kripto di situ. Baru di atasnya ada Coinbase Pro yang which is itu benar-benar fiturnya full kripto banget gitu. Yes. Cancel lah. Nah, dengan sistem listing Coinbase seperti itu, mereka tuh menghasilkan sekali mereka listing itu buktinya kan harga tokennya langsung ke pump kan, karena orang tahu kayak sistem listingnya terjamin nih ada selektifnya 3 kali gitu kan, istilahnya gitu sampai di tangan pemilik kripto awam gitu ya. Iya. Nah kalau di Indodex itu gue tidak melihat kayak gitu, dia cuma tiba-tiba ngepost artikel nih, bentar lagi koin ini bakal terlisting nih, token ini bakal terlisting, ada alasannya bla 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 gitu. Nah menurut gue kayak ambigu ya. Ya gue bisa sih cari tahu, semua orang bisa lah cari tahu, tapi kan maksudnya orang kan kalau mau cari tahu juga punya alasan dong, kayak why gitu loh. Iya. Ya, nah dan menurut gue perbedaannya Coinbase sama Indodex tuh kayak gitu. Indodex tuh listingnya dia tidak ada kayak 3 tahapan gitu loh. Ngerti. Tapi in a way Indodex itu bikin versi lebih simpelnya dari Indodex, namanya bitcoin.id, kalau lu pernah dengar. Belum. Nah, jadi kalau bitcoin.id itu semacam kalau kayak Coinbase buat pemula lah. Oke, kayak Coinbase-nya Indodax ya. Iya, semacam begitu. Jadi kalau bayangin Indodex yang sekarang tuh kayak Coinbase Pro-nya. Terus bitcoin.id-nya ini yang khusus buat pemula banget gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia menggunakan 2 action mereka ini benar-benar buat listing eksklusif ya, menurut gua bakal sangat menarik sih. Iya. Kayak gitu. Oke, ini beritanya udah kelar ya guys. Udah selesai nih jadinya. Udah selesai guys. Nah, seperti biasa komen di bawah, kasih like, subscribe dan komen di bawah. Kira-kira apa ini yang cocok kita review ya guys ya. Boleh project kripto baru atau enggak berita yang menurut kalian wah ini berita bakal viral banget nih bang di dunia kripto. Nah kita guys biar kita review guys. Iya. Oke Oke guys. As usual, The Central Boys sign out.